Saya tidak menganggap bahwa Islam ini jahat, Islam ini keras, tidak. Karena saya sendiri Islam, insya Allah saya dari kecil, dilahirkan di keluarga santri. Tapi begini, kalau kemudian Islam ini selalu digambarkan sebagai satu agama yang penuh dengan kekerasan, caci maki dan sebagainya, destruktif, anarkisme, terorisme, violent extremism, ini agama Islam ini lama-lama tidak akan punya daya tarik. Karena apa? Karena sejak dulu Islam ini bergerak, berdiaspora ke seluruh dunia ini berdasarkan wacana-wacana kedamaian, wacana-wacana toleransi. Islam masuk ke Indonesia ini melalui akulturasi budaya dan juga melalui basis-basis tasawuf. Tasawuf itu adalah ketawaduan, betul-betul hablum minan nas, hablum minallah. Jadi artinya begini, bahwa kalau Islam ini sejak dulu sudah digambarkan sebagai satu alat senjata penuh dengan kekerasan, mungkin Islam ini sudah tidak ada pemeluknya, sudah tidak populer lagi. Tapi Islam ini justru berkembang populer karena kecinta damaiannya dan kemanusiaannya. Nah, ini yang mulai dirubah. Seolah-olah kalau Islam itu harus preman, dikit-dikit menggal, bakar dan sebagainya. Ini kan akhirnya merusak nama Islam, yang akhirnya orang tidak tertarik lagi kepada Islam. Begini ya, kalau di dalam Islam itu memang ada ghiroh untuk menegakkan agama, itu jelas. Tapi kemudian yang namanya menegakkan agama itu tidak harus selalu melalui politik, bisa juga melalui keilmuan, ilmu pengetahuan. Bagaimana kita tahu Islam pada abad-abad pertengahan itu luar biasa ya. Kita banyak melahirkan ilmuwan Islam seperti Al-Khawarizmi, Ibnu Sina dan sebagainya, Al-Farabi dan sebagainya, itu luar biasa ya. Ilmu-ilmu astronomi sangat berkembang ketika itu. Artinya apa? Menegakkan Islam itu bisa lewat sains, lewat ilmu pengetahuan, lewat ilmu-ilmu filsafat dan sebagainya, seperti yang dilakukan oleh Imam Ghazali, Tabrizi, Rumi dan sebagainya. Nah, sekarang ini kemudian banyak dikerucutkan seolah-olah Islam hanya bisa ditegakkan melalui daulah. Nah, ini yang dimanfaatkan. Saya setuju dengan apa yang ditulis oleh Yuval Noah Harari, bahwa semakin lama agama ini hanya sebagai statistik saja, simbol-simbol identitas saja, tapi substansi nilai luhurnya itu semakin hilang. Dia hanya jadi basis data saja. Kamu Islam ya di KTP begitu, mengatakan begitu, tapi sebenarnya entah amaliyah ubudiahnya kemana kita nggak tahu. Tapi memang agama itu adalah urusan privat. Saya setuju bahwa politik dan Islam itu tidak boleh berpisah, tapi tidak kemudian harus kita itu menjajah politik. Tidak boleh juga politik menjajah agama, tidak boleh juga. Artinya kalau agama kemudian harus dekat dengan politik, ya karena umat ini harus punya representasi untuk menyuarakan keinginannya, menyuarakan kebebasannya dalam berkeyakinan, menyuarakan kebebasannya dalam beribadah dan sebagainya. Nah, tren ke depan, politisasi agama ini akan makin meningkat. Saya yakin itu, apalagi 2024 ini betul-betul menjadi, kalau buat saya ya, politisasi agama di Indonesia itu akan mencapai titik kulminasinya pada 2024. Karena banyak konstelasi politik yang berubah. Terbukti dari kelompok kanan ya, kelompok kanan Islam 2014-2019 ini tidak berdaya, tetap mohon maaf, Pak Prabowo akhirnya kalah 2 kali dengan menggunakan kendaraan metodologi seperti ini. Tapi 2024 saya yakin mereka akan melakukan resiliensi dengan kelompok lain. Kelompok kanan ini akan melakukan infiltrasi kemana-mana. Makanya ini akan semakin mencemaskan. Karena apa? Ketika agama sudah terlalu dibawa ke dalam politik praktis, dalam situasi transaksi politik, pragmatisme politik, maka agama itu ya seperti yang saya bilang tadi, dia akan kehilangan ruhnya. Dia hanya akan, yang tergambar di dalamnya hanyalah kekuasaan, seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar al-Baghdadi di Irak dan Suriah. Ini kan pada akhirnya apa? Ketika agama itu dijejalkan paksa menjadi suatu tingkat kekuasaan dalam satu wilayah, daulah, maka akhirnya yang terjadi adalah totalitarianisme, diktatorian segala macam itu. Artinya apa? Agama ini karena dianggap membawa hukum dan undang-undang Tuhan, lalu kemudian pemimpinnya dianggap sebagai cabangnya Tuhan. Nah, totalitarianisme di dalam daulah Islam itu terjadi dari situ. Nah, ini sejarahnya panjang ke belakang. Artinya apa?
bahwa ya kita harus cerdaskan masyarakat. 2024 ini politisasi agama tentu saja semakin meluas, saya yakin itu, apalagi memang adanya beberapa partai baru yang berafiliasi dan berjubah agama, ya ada beberapa partai. Nah ini pertarungan di antara mereka ini akan semakin ketat, dan akhirnya apa, mereka akan melakukan social deployment untuk melakukan, ya udah pilih saya paling beragama, pilih saya. Akhirnya rakyat membenci satu sama lain bukan karena persoalan politik, tapi persoalan agama. Ini terjadi sekarang. Makanya ampas pilpres dari 2014 sampai 2019 ini nggak selesai-selesai. Pak Prabowo sudah jadi menteri, tapi pertarungan di tingkat bawah ini menjadi residu, menjadi ekstrak yang sulit untuk dicairkan. Ini kan gara-gara agama. Artinya jangan bicara ini pure politik, tapi ketika agama sudah dibawa, pada akhirnya kebenciannya menjadi awet. Kebenciannya itu terfermentasi dan kemudian memabukkan semua orang. Kita lihat di media sosial semuanya saling caci, saling maki, padahal kontestasinya sudah lewat. Pak Prabowo sudah jadi Menhan, sudah pelukan sama Pak Jokowi, tapi kebenciannya masih tersisa di belakang.